Kita bertemu lagi. Ayo. Nggak ada suaranya Bu Rika. Masih mute. Halo, Assalamualaikum Bu Zizah sayang. Waalaikumsalam. Berduanya masih bertiga, ini tambah Pak Win. Yang mana punya Bu Dina? Iya, ini Bu. Halo Bu Yani. Assalamualaikum. Tunggu. Silakan bisa dimulai. Ya Pak. Ya, Pak Erwin ini masuk. Oke. Ini berarti yang didiskusikan yang di LMS tuh kalau video-videonya. Ya, di LMS, betul. Oke, Pak. Oke. Ini kalau dari skenario videonya ini cuma aja kah? Tentang diferensiasinya saya belum tanya tadi. Ya, dari pertanyaan pemandu tadi, bagaimana pembelajaran? Coba kita ambil PPT yang ada dulu. Sebentar ya. Saya tak ambil, coba yang tadi malam aja. Kelihatan lah. Oh, ini apa nih contoh skenarionya yang ada di LMS itu ada macam-macam. Ya. Berarti ini kita ambil semuanya kita apa sesuai jenjang kita aja? Kita kalau sesuai jenjang kita kan beda jenjang, Cen. Saya dengan sampean kan. Ya berarti kan kita ambil 2 gitu loh, Bu. Yang SD dengan SMP apa gitu. Coba ini kan ini pas kan, kelompok kita pas kan. Nah, saya tambahkan dulu lah. Kelihatan lah ini. Oke, Bu, siap. Bagus. Bu Dina, suara pian tuh mute. Makanya kadang kedengaran kami. Belum ada suaranya. Aku izin terus tuh mata, izin minum. Woi, nyarinya. Iya Bu Yan. Oke Bu Yan. Anak kejuran. Belum azan. Ibu-ibu yang lain sudah keluar dari room utama belum? Belum. Ayo. Tadi pertanyaan ini ya. Yang kolomnya tadi enggak? Apa ulun kirim? Ada enggak? Saya tak kirim tak keluar dari room utama dulu ya. Iya. Pertanyaan pemandunya tadi ada enggak? Ulun ada. Kalau kirim ke grup? Ada. Ini sudah ada. Udah ada. Ada ding. Ada aja, ada. Kenapa aku jadi guys? Bingung. Sebentar kemana? Mana videonya? Bentar. Kenapa jangan pakai video, pakai PDF ya. Enggak video yang di LMS kalau. Skenarionya. Oh, video kesandarannya sekali. Mau kita dengarkan sama-sama kah? Dulu Bu Rika, PMM-nya Bu Rika. Didengarkan dulu Bu Rika sama-sama dulu. LMS-nya. Bisa, bentar dulu. Ini saya tak anukan ini dulu loh. Apa Bu Rika saya yang bukain anunya? Bukan itu loh Bu Rika pertanyaannya.
Sama Lain buka itu Bu itu. Rika. Lain itu Bu Rika pertanyaannya. Yang bu kotak-kotak. Iya. Jangan Subscribe tadi. dulu. Subscribe toh, Masya Allah. Itu lain tuh Bu. Ini tak downloadnya. Mataku kada kau melihat lah. Anu, Kenapa? bangkak sebelah mataku. How? Nah, bangkak mataku. Nah. Untuk saya videonya dulu Bu Sita. Kita ulang lagi untuk mencermatinya. Oke, kita sama-sama berarti ulun share screen Ah. lah. Ya, Videonya dulu. oke. Bisa nggak nih? Ya aku kan. Muncul nggak pun ulun sudah? Muncul. Kelihatan. Muncul. Video yang ini kan? Oh, yang itu, Pak. Ini, kita tonton sama-sama. Ya. Siap. Masuk Ya. nggak suaranya nih? Ada. Ibu dan Bapak guru hebat. Kali ini, Ibu Bapak akan melihat sebuah contoh situasi pembelajaran bersama Ibu Derana, guru biologi SMA kelas 10. Karena situasi sedang pandemi, Ibu Derana melakukan pembelajaran menggunakan metode flip learning. Flip learning adalah model pembelajaran di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, murid diminta untuk mempelajari materinya terlebih dahulu secara mandiri. Mari kita lihat bagaimana Ibu Derana mengelola pembelajarannya. Sebelum mengajar, beberapa hari sebelumnya, Ibu Derana tentu melakukan persiapan terlebih dahulu. Dalam tahap ini, Ibu Derana benar-benar memastikan bahwa ia memahami tujuan pembelajaran yang ia ingin murid-muridnya capai. Kemudian, Ibu Derana mempersiapkan bahan dan sumber belajar yang berusaha ia sesuaikan dengan kebutuhan belajar murid-muridnya. Ia menyiapkan beberapa buku, salinan artikel koran, video-video yang semuanya berkaitan dengan materi yang akan dipelajari murid-muridnya. Semua bahan belajar tersebut ia letakkan di Google Drive dan nantinya akan dapat diakses oleh murid-muridnya melalui Google Classroom. Ibu Derana lalu mengkomunikasikan kepada murid-murid melalui WhatsApp group untuk mengingatkan mereka mengakses Google Classroom mereka. Tahapan ini dilakukan sebelum Ibu Derana bertemu dengan murid-murid di Google Meet. Beberapa hari setelahnya, sesuai dengan jadwal, Bu Derana melakukan pertemuan secara sinkron dengan murid-murid melalui Google Meet. Selamat pagi anak-anak. Oke, senang sekali ya kita sudah bisa bertemu kembali pada sesi sinkron hari ini. Sebelumnya, Ibu mau terima kasih ya sama kalian karena kalian sudah belajar secara mandiri dari rumah melalui materi yang Ibu masukkan di Google Classroom. Nah, kalian sudah mempelajari semua yang ada di Google Classroom? Sudah. Oke. Jadi anak-anak, pada pertemuan sinkron hari ini, kita akan mempelajari lebih dalam lagi mengenai keanekaragaman hayati. Ibu akan sharing beberapa pelajarannya ke kalian ya. Nah, anak-anak, sekarang Ibu ada pertanyaan. Jawab pertanyaan dari Ibu ini ya. Tingkat keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu? Mengapa demikian? Keanekaragaman hayati karena ada sumber daya alam tersebut sudah dipastikan lebih terjamin, Bu. Kesehatannya juga fungsinya juga sumber daya alam hayati ini juga lebih sering digunakan dibandingkan dengan sumber daya alam non hayati karena lebih terjamin. Seperti itu, Bu, jawaban dari saya. Oke, jawabannya bagus sekali itu ya. Itu lengkap banget jawabannya. Yang lain sudah mendengarkan dan sudah memahami apa jawaban dari Dwi Melati?
Sudah, Bu. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya anak-anak ya. Kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati spesies dan genetis? Dan kenapa jawabannya seperti itu? Kalian bisa menjawab pertanyaannya melalui kolom chat ya. Selama sesi sinkron, Ibu Derana memberikan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang dapat memperkaya materi dan pemahaman murid akan konsep. Di akhir pembelajaran, Ibu Derana memberikan murid tantangan untuk menganalisis ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati. Berikut rekomendasi penanganannya. Maaf, kita pause sebentar ya, azan dulu. 2 menit ya. Tugasnya Kenapa cepet videonya? Cepet ya videonya aja. Oke, yuk. Next, sudah. Alhamdulillah. Tempat turun baru mulai nih azannya. Oh ya udah. Oke. Punya aku sudah selesai. Saya bisa. dibuat dalam bentuk apa, Bu? Apakah boleh dalam bentuk infografis? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain ada yang mau bertanya? Nadia. Oke, silakan pertanyaannya apa Nadia? Apakah boleh dalam bentuk poster juga, Bu? Kalian boleh memilih bagaimana cara kalian menunjukkan pemahaman kalian. Bisa melalui video, poster, tulisan, dan sebagainya. Iya, Bu, izin bertanya. Ya. Lokasinya yang dipilih gimana ya, Bu? Apakah ada ketentuan-ketentuan khusus? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ibu simpan dulu pertanyaannya ya. Bu, saya mau tanya, apakah untuk mengerjakan tugas ini kita harus datang ke lokasi tersebut, Bu? Oke, untuk lokasinya tidak perlu datang langsung ke lokasi tujuan ya. Jadi kalian bisa mencari langsung itu melalui online. Bu Derana melakukan diferensiasi produk dengan membebaskan murid memilih bentuk hasil pekerjaannya atau produk tugasnya sesuai dengan kenyamanan murid. Anak-anak, tadi Ibu sudah sampaikan ya bahwa hasil pekerjaan kalian dapat dibuat dalam berbagai bentuk produk. Artinya, kalian boleh memilih apakah kalian ingin menyampaikannya dalam bentuk poster digital, website, video, blog, presentasi PowerPoint, dan sebagainya. Nah, sekarang silahkan kalian sesuaikan dengan minat dan kenyamanan masing-masing. Namun demikian, kalian harus memperhatikan bahwa yang akan Ibu nilai adalah apakah kalian dapat menganalisis ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati. Berikut rekomendasi penanganannya. Jadi, poin-poin kriteria yang akan dinilai akan berkaitan dengan hal tersebut. Nah, agar kalian bisa memahami dengan jelas tentang kriteria penilaiannya, mari kita diskusikan kriteria penilaian tersebut bersama-sama ya. Bagaimana?
Setelah anak-anak jelas dengan kriteria penilaiannya, maka kemudian Ibu Derana meminta anak-anak untuk bekerja secara asinkron. Selama tenggat waktu pengerjaan tugas, untuk membantu murid-murid yang masih mengalami kesulitan, Ibu Derana menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk berdiskusi secara individual maupun secara kelompok kecil. Saya ingin konsultasi, Bu. Iya, boleh. Bu Derana memberikan waktu kepada murid-murid lainnya untuk dapat mengkonsultasikan draft yang mereka buat. Ibu Derana juga memastikan untuk memberikan umpan balik terhadap pekerjaan yang dibuat oleh murid-muridnya. Ibu dan Bapak Guru Hebat, demikian video singkat salah satu contoh penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Tetap semangat, Ibu dan Bapak Guru Hebat. Oke, itu video 1. Next video, atau kita bahas video 1 dulu. Ini kita kan tugasnya berdasarkan Bu, skenario Bu. ini. Apa langsung Iya. ke skenario ini aja kita bacakan? Kita fokusnya. Kita bisa coba dibacakan aja Bu Sisa. Kalau video tadi kan konten. Putus-putus suara pian ini. Kita ambil apa nih? Ini enggak semuanya apa cuman salah satu atau beberapa yang kita diskusikan ini? Kalau soalnya tuh salah satu aja loh. Nah, Anda bersama rekan kelompok akan dimintai untuk mencermati salah satu skenario pembelajaran. Oh, salah satu. Yang mengimplementasikan pembelajaran. Berarti videonya 1 ya, ada keduanya berarti. Enggak, bukan dari video Budina, dari yang ulun tampilkan tuh loh. Ada kamu lihat aku ja. Berarti Biar cari bisa. SD ya, Bu Rika, cari SD Jepang karena kan kita bertiga SD. Boleh. Boleh, Ya, SD boleh. ada. Cari SD Boleh. aja. Nanti SD dulu, habis itu SMP-nya diselipkan. Boleh. Silahkan. Boleh, ya. Oke, gimana nih? Ulun yang bacakan atau Ini di sini kita orang biar lihat baca pertanyaan sendiri. komando. Kirim Apa ke pertanyaan itu coba komandonya? ke grup WA kita aja. Jadi kan baca-baca kayak ini loh, awal putar. Awak kah? Bentar. Kirim. Bisa. Lalu coba Kirim di kirim grup lah. ya, dikirim di grup ya. Oke. Ini pertanyaan pemandunya yang dari Pak Fasil tadi. Nggak jelas ya? Ada nggak? Ulun jelas Bu, ulun ada yang punya yang jelas. Mau? Ini mau Coba punya ulun. dimasukkan. Saya tak share-nya dulu biar bisa aksesnya dulu. Belum tak download kah? Bentar lah ulun download. Oh, di sini. Bentar. Mencari wadah menyimpannya nih. Itulah tak kirim di chat akses Canva-nya kita. Kenapa di chat? Ada di Itu WA? ulun Coba masukkan Bu Sisa yang di sini. Punya aku nggak begitu jelas ini. Hapus ya. langsung ke situ. Heeh. Bentar. Ini ada di grup tuh aja dulu. Enggak, ini untuk fotonya tadi, Bu. Gimana nih? Ulun stop share screen dulu lah. Bisa. Oke.
Nah, ya itu. Punya aku kalau di grup jadi kayak Ganti apa ini, Coy? ini laptop saya, bukan HP. Ganti laptopnya. Ganti sama pun pian kah? Oh jangan. Aku kan melihat aku halus banget. Masih kehalusan. Lihat di Enggak, grup kan tuh belum. Jan, di grup WA tuh Jan. Oh, Lihat di grup WA. Gua kalahi ulun dengan Bu Rika nih berlawanan sama Bu Juri. Ada aku bantuin Nasa biar cepat. Coba kayak gini nah. Jelas kah? Jelas kah? Kenapa ada lagu nih? Oh, saya. Tak kembalikan lagi. Bu Rika coba pin stop share screen-nya, habis itu share screen lagi. Soalnya halus benar jujur Bu Dina tampilannya. Halus benar itu pada tampil layar. Bersatu-satu juga, malah berdua menggawinya tuh. Walaupun Sudah, aku Kak? kada sipit mataku, aku kada melihat juga. Sudah kah? Coba ditutup dulu, diulang lagi. Pin ulang share screen Bu Rika. Mohon maaf nih. Merepotkan. Tetap aja. Ya Bu Yeni sambil kita baca yang itunya dulu. Ya fokus yang itu dulu. Coba dilihat di grup tuh dulu. Kenapa Baca ya yang situasi 2 yang SD. Coba dibaca dulu kisahnya tuh nah. Hah? Wah, orangnya. Apa kebutuhan belajar grup yang bisa dipenuhi Yang oleh guru guru SD, tersebut? yang SD. Nomor 2 yang SD. Situasi 2 yang SD, Bu. Situasi 2 aja dulu lah. Kan bertiga nih guru SD-nya. Nah, Bu Rika lah. Iya, ayo Yang adalah guru sekolah dasar. Minggu depannya akan mengajar. langsung diketik aja di sini. Bu Yeni yang ngomong, sini ku bantuin ngetiknya di slide selanjutnya nih. Ngetik Alfian tuh dulu. Kenapa nih layarnya nih halus ya? Kada itu. Aku kada kok fokus ya, aku hendak zoom PPG ini nih. Asli tuh bagi otakku nih anak ide moba aja aku nih. Bu Dina, Zoom PPG tetap jalan ya. Yang ini nanti bisa kita bantu karena saya lagi belum Zoom. Bu, kenapa layar ini kayaknya kecil-kecil gini? Nah, ini Bu Rika ulun kirim di grup, coba pian lihat. Kan ulun minta pian stop share screen dulu. Stop satu aja yang screen itu kenapa berdua double? Grup yang mana? Awang Suplaskar. Ya, oke. Nih. Jangan itu, Pang. Aku sudah ada nih. Contoh skenario. Ya sudah, yuk, Bu Yeni. Lanjut, nanti tak bantuin ngetik. Kami ini kan melihat pertanyaan pemandu. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Ini pada 1. Nih, sini tak ketikkan dulu nih. Ya. Kami ini lagi membacanya dulu, Bu. Belum selesai membacanya. Oke. 1, pertanyaan pembantu. Apakah yang kebutuhan belajar murid mempersiapkan sumber belajar. Siapkan di antaranya berbagai bacaan yang berusaha tetap mencoba mengunduh handphone media pembelajarannya lah. Kapan dengan instruksi misalnya belajar buku oleh guru tersebut yang bisa dipenuhi oleh guru tersebut. Apakah kebutuhan belajar murid dari video tadi sesuai dengan jenjang kalian? Bukan video kesiapan belajarnya.
Nih, Dari sekian hari. kesiapan belajarnya dengan sumber belajar. Kesiapan beberapa sumber belajarnya. Berarti diferensiasi kontennya udah. Nah, Punya bahan Bapak ini. Bapak ini banyak bahannya. Jadi diferensiasi konten udah masuk di situ. Pertama, bukannya menentukan akomodasi awal pemetaan. Berarti pemetaan kebutuhan siswa, kebutuhan ya. Ya. Tapi dalam ceritanya nggak ada, dia sudah mempersiapkan dulu. Mempersiapkan pembelajarannya loh di awal tuh nah. Nggak adanya pemetaan. Itu kah? Berarti ini langsung kesiapan siswanya. Nah, ya. Oh ini ada nomor 6 nih nah. Di awal pembelajaran, Pak dalam memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelas tentang tujuan pembelajaran, konsep kunci yang ia ingin anak-anakku kuasai lewat proses tanya jawab. Contoh-contohnya juga memastikan bahwa murid-murid memahami apa yang dimaksud dengan Ya, sistem. berarti udah masuk di kesiapan. Tuh nomor 6 kalau. Nomor 1, siapa tadi? Nama gurunya siapa ini? Anu ya, ini situasi. Dermawan. Hah? Siapa, Bian? Pak Dermawan. Situasi 2 SD, Bu. Situasi 2. Pak Dermawan sudah mempersiapkan sumber belajar. Oh? Itu sesuai pertanyaannya loh, Bu Yen. Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi Bapak Dermawan itu apa gitu? Kesiapan belajarnya. Kan kebutuhannya kan ada kesiapan belajar. Apalagi minat belajarnya, dilihatnya ada minat belajarnya. Yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dermawan. Dengan belajar yang berusaha siapin Pak Dermawan. Terus minat belajarnya, Pak, dilihatnya ada minat belajarnya. Ada lahnya. Kayaknya adalah. Ada kan tidak minatnya? Ini kan baru kebutuhan belajar yang berusaha dipenuhi 1. Memenuhi yang pertama, memenuhi kebutuhan belajar. Itu Pak yang nomor 7 itu. Berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Jadi kan ini sudah langsung minatnya. Dia meminta murid-murid yang mulai bekerja dalam kelompok untuk tugas lain dalam mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan. Oh iya, tuh minatnya lah tuh. Misalnya 1, praktek pembelajaran berdiferensiasi. 2, minat belajar siswa. 3, tujuan belajar. Profil belajar ya. Ya. Praktek pembelajaran berdiferensiasi. 2, minat belajar siswa. 3, tujuan pembelajaran. Apalagi? Ini komponen yang dilakukan. Ini Bu. Nomor 1, nomor minat belajarnya tuh dulu kalau nomor 1 tuh kan apa tuh? Kesiapan belajarnya lah tuh. Persiapan pembelajarannya. Nah, itu dianui kan di sini kan soalnya bagaimana cara guru tersebut menentukan. Gimana Bu Yen? Coba lihat di grup tuh, lihat soalnya dulu. Itu kan soal nomor 1 itu kan apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut. Lalu bagaimana cara guru tersebut? Itu langsung kah soalnya langsung lo. Maksudnya langsung, nggak usah. Ya, ini berdiferensiasi proses. Ya, praktek pembelajaran berdiferensiasi proses. Bawahnya kan dijelaskan bagaimana dia menukannya kayak gitu nah maksudnya tuh lo. Satu-satu kah kayak gitu Pak?
Enggak. Kalau nomor 1 gini, praktek pembelajaran berdiferensi proses, ya kan? Proses, konten, atau produk itu? Konten mulanya tuh konten. Ayo yang Tujuan benar. pembelajaran Contoh. tuh nggak yang pertama kah? Hah? Gimana? Gimana? Yuk diulang. Saya tak ngerti. Konten. Konten ya, bener ya. Membaca bawah Konten 1 tuh. menit. Konten kan proses yo. Oh, proses membaca buku, artikel, komik. Nomor 7-nya tuh nah membaca. Nomor 7-nya. Praktek pembelajaran aku belajar yang besar yaitu terus minat belajar siswa, analis kebutuhan pembelajaran siswa. Ayo, kok diam? Tadi Bu Yan, apa Bu Rika analis apa tadi? Analis kebutuhan belajar siswa. Kalau kesiapan belajarnya udah dimasukin nggak tadi? Belum. Praktek pembelajaran berdiferensi. Berarti nomor 1 kesiapan belajar siswa, kemudian praktek diferensiasi proses gitu. Ya. Oke. Apa gimana? Jujur karena melihat akunnya karena melihat tulisan. Ih, kenapa bisa halus bener ya lah? Ya. Yang halus yang mana? Yang presentasi ini kah? Iya, layarnya itu selayar segini ja. Kada selebar gini. Tak matikannya dulu videonya nih. Biar layarnya itu selebar muka kita yang di layar ini, jangan kada biasa yang kayak kajian presentasi. Biasanya kan besar loh, biasanya share screen kecil. Nah, tadi pian ulang lah Bu Rika share screen-nya. Sudah. Belum. Coba hentikan share screen-nya, habis itu share screen. Lagi ulang. Share lagi. Share. Bukan linknya. Pengen berbagi layar ini loh. Oh. Hentikan dulu. Di room. Hentikan berbagi. Sebentar. Nah. Can view aja ya. Oke. Sudah? Jelas? Belum. Nggak ada perubahan. Pen lihatlah foto yang Lun kirim di grup tadi. Yang mana? Ada di grup Askar, coba Pen lihat. Kayak gitu, kami memandang layar yang Pen share, yang Pen bagikan. Oh, gitu. Makanya dihentikan. Sudah? Ya, sudah dihentikan, ulangi lagi biar bisa besar gitu Mas Budina. Mohon maaf lah, aku izin dulu bentar aja ini. Belum PPG soalnya. Sudah. Nanti kita atur aja kalau hurufnya tuh. Yang penting poinnya dulu kita tulis. Sudahlah, jelas. Belum muncul lagi Bu Rika. Coba ulang, Fer. Kelihatan?
Masih Kelihatan belum nggak? nih. Mana Bu Hah? Yeni? Udah tampil belum? Udah Pian? Udah belum? Krida apa-apa? Yang kembali ke room, share screen lagi. Saya tak kembali lagi ke room. Ini tanggal berapa nih kita nih? Presentasinya berapa? Besok. Oke. Sudahlah, kelihatan. Nah, dah. Oke, sip. Nah, itu doang. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Pertanyaannya tuh itulah, pertanyaannya tuh. Iya, Oke, iya pertanyaan itu. selanjutnya itu. Nomor Itu. 1 ini Bu ya, jangan protes ya. Oh, yang itu Kak, Oh, kira kemudian nomor 2, yang bagaimana satunya. cara guru tersebut? Yang Oh, satunya berarti pertanyaannya tuh lain. prosesnya ini nggak masuk di kebutuhan. Pembelajaran diferensi proses ini masuk di di pertanyaan kedua. Ini. Rapin hapus. Loh, kenapa dihapus? Sampean. Ini bagaimana cara kebutuhan belajar muridnya. Nah, dengan diferensiasi ya. Bu Berarti Rika yang tadi satu linknya Pian ganti kah? Nggak bisa bantu ngedit. ya. Nah, sini tak gantinya lagi. Sudah Ham, balik. Oh, apakah kebutuhan belajar kesiapan belajar yang sudah ada loh, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi guru tersebut? Duluman Bu Rika lu masih nggak bisa nih. Ntar dulu kalau gitu tak kopinya linknya lagi. Oh, link ulang lagi berarti. Biar Run bantu jawab yang lain atau gimana gitu, kita bagi. Apa tadi? 1, kesiapan. Belajar. Kalau Ya, kesiapan belajar. Belajar murid. Yang kedua? Keduanya minat belajarnya. Ya, minat murid. Kalau Coba sebentar. Ini apa? Ini nih. Oh, bukan. Kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Kesiapan. Enggak ada kelihatan nih, apa nih? Kami ini mundur maju nih. Udah kelihatan? Enggak. Kok enggak lagi? Ada tulisan maju, mundur, muat, ulang, simpan sebagai cetak yang itu kok. Kamu lihat lagi ya? Kelihatan nggak lo? Ya belum. Nyalaku berarti lah. Nah, kirim di grup dah. Sudahkah kelihatan? Di tempat Run kelihatan dia Bu Rika. Iya, sama. Oh ya, udah kelihatan. Nah, sinyalnya jalan lambat tuh. Bagaimana Kesiapan belajarnya sudah loh. Dengan mempersiapkan apa? Dijelaskan gak ada? Kesiapan belajarnya kayak apa, Kak Desa? Kan ini kan unik kesiapan belajarnya. Kesiapan belajar murid, minat belajar murid, profil belajar murid. Kesiapan belajar itu dijelaskan meliputi. Ya. Ada poster diagram. Meliputi media pembelajaran. Media, poster.
Terus Diagram. sebagai bacaan, buku-buku bacaan. Tentang apa ya? Tentang ini kan tentang bagian organ pencernaan. Berarti kita tentang apa? Tentang pembelajarannya gitu lah. Buku-buku bacaan yang apa? Berarti Habis itu enggak buku bacaan ada Persiapannya tuh media, dalam poster, memahami diagram, bacaan. Minat belajar kesiapan murid. Di antaranya kalau yang media poster ini bukan kesiapan gurunya lah, bukan kesiapan muridnya lah. media kan ini. Kesiapan belajar itu kayaknya bukan poster, ini masuk di media ya. Bukan poster, bukan kesiapan belajar. Yaitu kesiapan belajar itu mengkondisikan siswa untuk siap Iya, belajar itu. gitu aja. Ya, Nggih, mengkondisikan. Habis itu Kondisikan siswa. untuk nggak dijelaskan kayaknya, Bu, dijelaskan. Mempersiapkan kesiapan belajar siswa. Itulah tadi. Mengikuti kesiapan belajar untuk terpuntal-puntal. Kesiapan untuk mengikuti pembelajaran. Untuk Ya, memahami kalau tujuan pembelajarannya ditambahin gitu. Maksudnya kesiapan belajar tuh dijelaskan ya satu-satu Mengikuti untuk dalam mengikuti pembelajaran dari Pak siapa tadi? nggak usah tambah itu dalam mencapai tujuan pembelajaran. Begitu Kenapa tambahin. gitu lah? Kenapa Bu ya ini? Enggak. Pembelajaran Coba lihat di grup, coba dilihat di grup. Apa lagi? Coba lihat di grup. Itu kesiapan belajar murid itu gurunya tuh apa kesiapannya untuk muridnya kayak gitu lain kesiapan untuk mengikuti pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran lain kayak menyiapkan poster di situ kan Pak Dermawan tuh nyiapin poster habis itu buku bacaan nanti dia itu mengunduh lewat HP karena nggak ada laptop di situ di sekolahnya kayak gitu ya loh Allah itu tuh jujur yang awal tadi benar, yang awal tadi berikan. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan. Aduh, ini nanti nggak selesai. Kesiapan belajar murid. Gimana Bu Yani? Kesiapan belajar murid itu adalah gimana? Ayo. Kalau poster segala medianya tadi itu kesiapan gurunya dalam memberikan pembelajaran. Kalau menurut untuk itu. Iya sih, sama. Itu bahan yang akan digunakan guru untuk melakukan pembelajaran. Ini kan kebutuhan murid yang dipenuhi oleh gurunya. Berarti ini lain jawabannya. Kesiapan belajar. Belum tentu yang tadi ya, kesiapan belajar murid. Ya, kebutuhan yang dipenuhi oleh guru tadi kan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Ini kita tinggal menjabarkannya kesiapan belajarnya itu. Iya. Pak, tadi itu. Kesiapan belajar itu memetakan atau mengidentifikasi. Memetakan atau mengidentifikasi tingkatan kemampuan membaca murid yang tingkatan kemampuan apa tadi? Membaca murid ya? Minat apa? Oh ya. Minatnya di bawah. Satu lah. Murid yang berbeda-beda. Dan minat belajar itu proses pembelajaran disesuaikan dengan minat
disesuaikan dengan minat murid yang beragam. Ada yang suka membaca, ada yang Ya. apa? Ya, benar. Yang suka membaca, mengamati, mengamati, berdiskusi, wawancara atau menjawab soal. Itu nah kata yang tertinggal A-nya. Minat Ya, murid yang beragam kelihatan ada itu yang ya. ya itu double lah yang itu 2 kali. Oke, orang pian lanjutkanlah ulun, coba lanjut yang nomor selanjutnya. Ya, oke. Menjawab soal. Ini pembelajaran ya. Iya. Tuh, proses pembelajaran disesuaikan dengan minat murid yang beragam, ada yang itu yang itu A-nya tertinggal. Mengembangkan pembelajaran yang bervariasi Variasi itu pakai huruf apa? Pakai dan mengakomodasi gaya belajar visual. Gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Oke. Ya. Nomor 2, bagaimana guru tersebut Oke, ini yang pertanyaan pemandu pertama ya. Lanjut. prestasi. Ibu Jija jawab yang mana? 2. Berarti 3. Lanjut slide kah? Slide 8 kah? Oke. Jangan pin hapus. Ya? Slide 3. Saya tak lanjut slide ini. Soal ketiga. Ya, soal ketiga. Soal berapa ketiga? Strateginya lah. Oke. Nanti strateginya apanya tadi? Konten, produk, proses. Ada 3 aja loh. Konten lah dulu. Iya, konten, kemudian proses, produk. Dari konten dulu apa? Buen, saya tak menyiapkan. Cepetin. Aku mau foto, cepetin. Aku mau foto. Nah, apa inilah? Mau foto di mana, Bu Rika? Apa? Di studio foto. Di situ aja. Bali Indah kah? Bali Indah itu yang bagus. Oke. Yuk, pertanyaan keberapa? Ketiga lagi. Ini apa nih, Bu? Yang ketiga. Jauhnya slide-nya pen ke 10. Strategi pembelajaran
Lalu sejarah, sejarah nomor 2. Oke. Berdiferensiasi apa yang digunakan? Ibu Dina tuh di Oh, KP-nya tuh. pembelajaran. Dina tuh di KP. Siapa yang digunakan? Nah, satu-satu loh, satu-satu. Setara. Apa itu tulisannya yo? Strategi. A-nya tuh dibuang, Bu. Iya. Sabar Bu ya. Sambil nggak kelihatan nih kita rebutan. Sabar. Ya ampun aku Oke. Tadi adalah konten dulu. Saya Bu Yen. Sabar dulu Bu Yen. Bu Yen. Kita cari template yang bagus. Karena bahasa manu template-nya lagi, Bu. Nah, jawabannya aja dulu. Nanti yang Bu rapikan itu, Bu. Biar kalian jangan. Salah. Bukan rebutan kita diferensiasi konten. Konten tadi apa, Bien? Konten tadi melalui apa? Menyediakan apa? Melalui buku teks. Melalui buku. Poster dulu loh. Buku teks, komik, poster, kartu. Itu apa kontennya? Pertanyaan dan video pembelajarannya. Itu dijelaskan lah video pembelajarannya, nggak usah video pembelajaran gitu aja. Lewat HP gitu kan, ya kan pakai komputer, kan usah lah. Kan usah dijelaskan lah. Yang kuning itu nah dibesari dulu. Nah dulu Bu Yen. Nah, oke. Nah, kayak gitu kasihan deh. Iya. Oke. Oke, sudah Bu Yen? 2 lagi. 2 tadi apa? Proses. 2 tuh di bawahnya tuh cukup nggak? Cukup jalan? Kesini tuh. Atau di slide selanjutnya aja? Di bawahnya aja. Dikecilin aja bisa kan? Iya, nanti jadi 3 ini. Oke. Diferensiasi apa Bu Yen? Proses belum. 2 proses. Nyaman yang minum es krim nih kamu. Siapa minum es krim? Lagi gelasku halus ya.
Tidak sebesar Apa kemarin. Bu Yen? Apa Bu? Tunggu dulu. Apa Jija? Kalau proses apa? Prosesnya apa aja tadi? Bentuk kelompok. Dibuatnya kelompok loh. Kelompok yang gemar membaca dengan yang tidak gemar membaca. Tingkat kemampuan membaca dan Itu prosesnya per kelompok apa per kelompok apa individu? Kelompoknya tadi tuh ceritanya. Yang gemar membaca dengan yang apa? Kelompok. Nanti dulu diganti itunya. Kontes produknya sudah. Diferensiasi produk. Apa diferensiasi produk nanti ya kita atur nih. Yang penting kita isi dulu. Udah, yang prosesnya udah. Sudah. Ya, berupa menjelaskan alur. Produknya itu apa nih tadi? Menjelaskan alur pencernaan. Memberikan kebebasan juga. Sebuah diagram. Kebebasan murid. Kebebasan murid untuk mengerjakan tugasnya tuh loh. Kayak apa itu nah. Kebebasan murid dalam memilih kah? Memilih tugas yang tugas apa cara pengerjaannya tuh? Cara pengerjaannya kalau gitu. Kayak yang video tadi itu kan termasuk juga tuh. Ada di video kebebasan. Enggak, itu yang terakhir Jija. Ada 3 sih. Kemampuan kurang yang menugaskan untuk menjelaskan alur pencernaan. Itu paling 3 tuh Jija. Paling bawah yang nomor 10 tuh nah ceritanya memilih. Atau kan menjelaskan alur pencernaan. Terus kedua tuh ada membuat cerita narasi. Ya, yang ketiganya tuh cerita kreatif dan perspektif. Kemampuan tinggi itu membuat sebuah cerita kreatif dan perspektif. Kan ada 3 kelompok loh. Yang tinggi, yang sedang, yang rendah. Bentuknya kayak itu loh. Ya udah. Gini aja, nggak usah dijelaskan semua gimana. Nanti itu penjelasan lagi. Menjelaskan alur pencernaan. Iya, maksudnya tuh itu jangan kebebasan murid tuh apa? Kedusan kebebasan murid tuh. Mana tuh sih tadi? Ini tuh kan ada 3 nih. Produknya tuh ada 3 kayak nama. Itu kebebasan murid untuk memilih cara pengerjaannya gitu loh, Bu. Iya. Ada bebasnya tuh. Menjelaskan atau kebebasan murid dalam penyajian. Ini tuh ada di tentingnya yang menentukan 3 kelompok maka ceritanya tuh juga. Penyajian pemilih cara itu membuat penilaian berjenjang, Ada 3 tuh. Ada 3, Bu. Ada 3. Iya. Maksudnya 3 itu kan spesifiknya, tapi secara umum, secara general itu kan menjelaskan atau memberikan kebebasan murid dalam penyajian untuk memilih cara. Kira-kira itu kebebasan apa enggak? Ya itu kan membuat penilaian berjenjang. Ada yang mampu dibuatnya. Iya, itu kan penilaiannya, Bu. Itu untuk jawaban ke nomor 4. Iya kah? Iya. Coba pengen baca yang nomor 7. Anunya, situasinya tuh nomor 7. Nah, bagian nomor 7 yang terakhir tuh Pak Darmawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. Memang dibagi berdasarkan kelompok.
sesuai tingkat apa? Itu tuh Tingkat membacanya kemampuan aja belum membaca. mengerjakan tugas. Nomor 7 tuh Maya membacanya aja belum mengerjakan tugas, say. Iya, iya, tapi kan sudah mengelompokkan murid berdasarkan kemampuan membacanya. Terus setiap kelompok itu kan membaca materi dulu. Terus menyesuaikan teks bacanya dengan kemampuan membaca mereka tadi disesuaikan. Ini kan sudah berdiferensiasi ya. Ujian. Ini kok bingung. Nah, terus yang di poin ke-8, cara mengumpulkan tugas. keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilakukan lebih dulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Yang jelas mereka diberikan kesempatan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut pada saat jam pelajaran di minggu tersebut. Nah, di sini diserahkan sepenuhnya pada murid. Berarti diberi kebebasan kan? Bisa. Berarti kalau gitu, kalau maksudnya guru itu kan mungkin gini, memberikan kebebasan murid untuk mengumpulkan tugas sesuai dengan kemampuannya, gitu aja. Bukan mengumpulkan sih. Yang ditanya itu kan produknya. Nah, produk tuh kan sudah jadi. Barang jadi loh produk tuh. Produk. Aduh. Perutku mana kita gantian sholat lah. Kita gantian sholat. Bu Ziza, Bu Ledia ini lanjut. Aku izin 3 menit ya, sholat dulu. Nah, sabar dulu. Hah? Sabar dulu selesaikan dulu itu. Hitung lo sudah. Lagi ayo kasih. 4 soal aja lo. 4 soal aja lo. Nomor 4 sudah ulun jawab. Iya, asesmen awal saat pembelajaran, umpan asesmen akhir. Oke. Ya udah ini kalau gitu ditulis semua aja yang untuk produk ini. Iya, ulang ini. Hey. Maksudku tuh nggak semua dijelaskan begini. Berarti kayak ini aja. Karena tahu produk ikam apa aja. Misalnya kayak membuat tempe. Keripik tempe kan, tempe goreng yang dijual. Yo, produknya apa? Ini kan produknya kan membuat memahami tentang alur pencernaan. Jadi itu variasinya ada penjelasan singkat menggunakan kosakata. Kemudian ada membuat cerita narasi. Ada yang membuat cerita kreatif dan perspektif. Iya. Ini loh Bu. Kalau diferensiasi produk tuh bukan produknya, tapi strategi. Iya, betul. Yang digunakan untuk memberikan pilihan kepada siswa dalam menyelesaikan tugas atau proyeknya. Iya, betul. Berarti, Nah, kita memberikan di sini itu hanya maksudku nggak spesifik ke poin-poinnya ini. Iya. Berarti pasti kebebasan. Kan ada tuh kebebasan memberikan kebebasan gitu ya. Iya. Memberikan kebebasan murid dalam penyajian untuk memilih cara yang diberikan untuk tugas tentang pencernaan, gitu aja. Dalam penyajian memberikan kebebasan murid dalam memilih dalam penyaji. Ini kebalik-balik. Pengajian dan cara mengumpulkan tugas tentang pencernaan. Gini aja ya. Mana Bu? Benar.
Coba, yaitu memberikan kebebasan murid dalam memilih penyajian dan cara mengumpulkan tugas tentang pencernaan sesuai dengan kemampuannya. Tentang Ya, pencernaannya apa dibuat gitu aja, mengumpulkan tugas sesuai dengan kemampuannya gitu aja. Materinya gak usah dimasukin. bisa. Masukin nggak? Belum baca lagi. Memberikan kebebasan pencernaannya dihapus ya. Tentang pencernaan. Mengumpulkan tugas sesuai dengan kemampuannya. Oke. Deal? Memberikan kebebasan murid dalam memilih penyajian dan cara mengumpulkan tugas sesuai dengan kemampuannya. Oke, deal ya? Siap. Oke, itu jawaban dulu yang nomor 4. Ada yang mau ditambahkan lagi nggak? Soalnya itu ngambil dari yang poin ke-10. Lu ngambil. Pak Dermawan melakukan penilaian dengan membuat penilaian berjenjang. Ini apa? Tier assessment. Iya. Kan sesuai jenjangnya tadi tuh. Itu sesuai yang itu loh, Bu, yang di skenario kasusnya tadi. Poin 10 penilaiannya kan. Oh, langsung ditulis semuanya lah. Iya, ngambil itu. Atau mau, tapi di situ ada tambahan kan, di situ orangnya kan ada diskusi kelompoknya. Terus ada tanya jawab juga. Apa kita masukkan juga dalam jawaban sini? Gimana Bu Yeni? Jam kau pesan mata. Untuk muridnya kemampuannya sedang menampilkan buat cerita tentang. Ya, betul. Oke, sip. Untuk murid-murid yang tinggi yang selama observasinya apa ditambahin nggak? Kan di situ ada juga Pak Dermawannya melakukan tes awalnya Pak adalah tes awalnya. Adalah. Menegasikan alur penggunaan mulai tugas ini, tugas dengan kalimat dan pilihan kosakata yang digunakan. Ada tes awalnya Sidin manunya? Sidin. Bapak Pak Dermawannya tadi adalah. Selalu ada. Tidak lah. Ya, sama-sama mengingatkan gitu adalah tes awalnya. Pertama kan hanya menyajikan data lah. Mengamati, habis itu mewawancarai. Ya, berarti sudah. Oke. Setelah mencapai tujuan pembelajaran langsung aja. Oh, ada tanya jawab ya di awal pembelajaran. Tanya jawab. Ya, itu kan itu tanya jawab asesmen aja sebenarnya. Ya nggak perlu ditambahin kah penilaian? Memang kalau di poin 10 kan penilaiannya memang cuma ada 3 itu aja. Bisa tambahi aja nggak apa-apa. Penilaian yang digunakan oleh Pak Darmawan. Asesmen awal gitulah melalui tanya jawab gitu. Diskusi tentang Kenapa di belakang fotonya Bu Rika? Iya, nanti digeser. Tadi kan karena ketambahan slide tentang kasus asesmen melalui tanya jawab gitulah. Pasal. Ya. Iya, melalui tanya jawab di awal pembelajaran. Di awal. Di tengah-tengahnya kan ada juga tanya jawab. Biar termasuk jujur nggak usah pakai awal. Itu termasuk apa? Ya, ya Kak, kalau tanya jawab itu kan termasuk
Iya, pemetaan awal tadi, asesmen awal, akomodasi Ya, oke. yang layak. Kegiatan tanya jawab itu ada di awal, terus juga ada di tengah-tengah diskusi kelompoknya, kelompok tuh tadi. Juga ada tanya jawabnya. Apa gimana? Kita tulis asesmen tanya jawab aja. Kalau Iya, tanya asesmen jawab, tanya jawab. kalau tambah pada awal pembelajaran kan berarti cuma di awal tuh aja penilaiannya. Observasi termasuk kan, Bu? Kan berkeliling tuh berdiskusi. Gimana Bu Yeni? Kalau observasi itu termasuk bukan toh. Bukan. Observasi itu sama dengan analis kebutuhan belajar siswa itu kan sudah dari awal tujuan pembelajaran. Kemudian langkah-langkahnya dengan memberikan pertanyaan. Berarti tinggal dirapikan. Tinggal dirapikan. Ini tadi tujuan belajarannya lain ini ya. Ini kan slide-ku yang awal tadi. Beda Bu, hapus aja ini. Dengan 2 jenjang sekolah. 2 jenjang siswa jenjang SD. Ini tak tambahinya. Dari kelompok 3. Oke. Masa fotonya gini loh Bu? Ya kan ini diskusi anatomi tadi. Nggak pakai foto masing-masing Jaka? Ya nanti di depan, ini kan kelompok. Biar ini untuk kelompok ini kita abadikan nih foto. Oh, biar ada kegiatan ngumpulnya gitu ya? Iya, itu harus itu memang realistisnya kayak gitu. Yang di sini ada, kalau nggak dipakai ini kita hapus saja. Hapus aja Bu. Ulun mau ngapus ya takut salah gitu loh. Apalagi yang di belakang-belakang ini banyak nih. Iya, kita delete teks. Diskusi asinkron kita nih tadi kok. Oke, view-nya biar aja slide selanjutnya ini kan untuk umpan balik untuk Bu Rika nih ngapus kah? Coba agak dikecilin dulu Bu, ukuran slide-nya tuh. Besar banget. Biar ulun SS, biar ulun foto tak masukkan gitu. Oke, siap, sip. Agak kecilin, tapi buka yang tadi yang kita diskusikan, bukannya ini. Coba. Nah. Ini ya. Oke. Siap, 1, 2, 3. Oke. Baru 1. Yang lain, Budina off cam nggak? On cam semua, on cam. Nggak, maksud turun baru 1 foto gitu loh. Ya, ini tadi nomornya belum di... Lah, kok malah dia... Tadi Bu Rika ada lah foto yang kita sama-sama semua tuh waktu belum ada ya Bapak share screen. Ada. Saya tak upload dulu. Nanti masukin. Belum nggak ada yang itu.
Ini yang lainnya dihapus lah Bu Rika. Hapus Nggak nggak? bisa. Hmm? Hapus nggak? Yang apa nih yang nggak terpakai nih? Nanti buat slide umpan balik. Umpan balik besok kan kita presentasikan. Nanti umpan balik dari Nih, berarti review. tambahin di belakang. Ya. Oke. Kayaknya kurang ke atas ini ya. Oke deh, sudah. Atau kurang? Salah. Mana penyuruhnya agak kecil. Nah, itu udah pas. Sudah, oke. Yes. Sip. Oke. Gimana Bu Dina? Ada yang ditambahkan Bu Dina? Sisa ya tadi ya? Oke. Karena kalau aku guys, full yang di PPG sini asli tuh karena kalau ditinggal. Ayo ja. Asesmennya sudah diikutkan ini Bu Sisa. Kenapa Bu? Kok Pian sudah Zoom Bu Dina? Untuk persiapan UKPPG kah? Oh Bu Dina. Aku Zoom-nya pakai HP nah. Enggak, kok sudah Zoom? Untuk persiapan UKPPG kah? Aku belum Bukan, ini Zoom pengisian daftar ulang sama mengirim rekening apa gitu nah. Disuruh daftar ulang lagi. Oh, kami sudah yang hard file kan? Hard file-nya sudah semua kami. Enggak, kami bukan transfer, kami bukan transfer tapi daftar ulang lagi. Kalau untuk mendapatkan kuasa rekening, pembukaan rekening. Bu Yani udah lapor diri kah? Udah muncul lah. Itu sudah muncul anunya. Pun kawan Lun tadi belum. Muncul, tapi kalau belum lengkap persyaratannya kan ya belum bisa. Oh, berarti harus misi scanan. Dilengkapi dulu SKCK, bebas nafsa. Udah. Belum di scan aja tadi punya kawan Lun tuh. Jadi setelah di scan masukkan itu baru. SKCK tuh kawalah sore. Siang. Baru muncul gitu lah Bu Rika. Baru muncul sertifikat. SKCK kawalah siang. SKCK kawalah siang. Coba Pian. Kayaknya soalnya full antri. Pian siangnya masukkan berkas, besok diambil. Kalau nggak gitu Pian nanti tertumpuk soalnya ratusan orang. Oh ya, bujur lah. Kawan Ulun semalaman Bu. Sekolahan tuh. Dulu kayaknya. Aku jam foto belum. Langsung. Iya. Teman-temanku tak suruh kemarin Bu Yeni yang satu LPTK dengan Pian langsung mendapat kemarin. Tapi setelah itu antri hari setelah ini. Setelah Banyak soalnya piloting 2 nih. Banyak. Di Camba tuh berapa ya?
Oh, sekolah nun 1 aja. Di situ tetangga tuh 2. Di 1 tuh 2. Gimana, Jo? Tak kasih kesimpulan ya. Kesimpulannya? Iya. Itu kesimpulan ini apa setelah semuanya besok? Apa dari umpan balik gitu aja nanti kesimpulannya? Umpan balik iya, kesimpulan iya. Kesimpulan pembelajar apa observasi kita dari video tadi, kasus berjenjang tadi. Tadi videonya cuma 1 aja kita tonton lagi kah? Sama aja. Ya sama sih, paling beda jenjangnya. Aku tahu tahun lahir Ibu Siti Nur nih dia Siti Nur Pariha. Masih jujur aja membahas itu si Dini. Iya, si Dini ngefan banget sama aku Sudah Bu Yeni. Kada terima lalu Bu Siza harus tahu tuh Pang, detektif tuh. Pusing kepala aku mikirkan aku diriku nih. Semangat. Luar Bu biasa. Yen, semangat Bu Pres kita Bu Yen. Sudah jadi kah Yan kayak KTI-nya? Belum hanya bab 1. Aku malah kerangkanya dulu baru. Jangan pakai kerangka kan langsung ya Bu. Iya kan nanti tinggal nambah-nambahkan. Pian nih kok langsung aja. Beda orang beda strategi Bu Yeni. Oh. Bian sukanya yang langsung cus gitu. Sat-set. Kerangka lambat. Burika tuh ada alurnya, ada alur tahapnya. Nah, Pian tuh kalau Bu Yeni tuh harus satset gitu. Kalinya kan bagus hasilnya. Apa tuh membuat aku tuh kesimpulan? Gimana Bu Yeni? Nggak bagus hasilnya? Apanya? Ayo ngomong apa tadi? Apa jadi sudah? Hasil anunya. Hasil itu kepanjangan hasilnya tuh kelawasannya tuh kada sekolah Siapa yang kada sekolah? Apa hasilnya mana? Kalau pindah ke room yang lain kan Sidin keliling gitu nah Bu. Oh ya kah? Halo ada tarus itu. Aku sih kepala aku kamu juga. Bawa pijit. Bawa pijit untung. Jijak kan traktir dengan Ibu Dina. Inya tadi menang kostum kreatif. Mandai habang tereng masih itu nah. Warna putih masih ada fotonya lah. Sampaikan fotonya lah. Cuma kada dapat apa nah. Yang buat apa tadi? Kami karena kalau di KKG hari Kamis bisa. Besok tuh kita presentasi kah? Jam? Iya, nah kayak biasa jam 2. Astagfirullah, aku tuh besok itu MGMP diseminasi budaya positif. MGMP berapa? Bahasa Inggris jam bukan, mana ada MGMP pagi, siang jam 1 mulai. Kami KKG pagi, Bu. Astagfirullah, Astagfirullah. Mundur lagi. Kok bisa Pian lupa kan habis rukol 1, rukol 2 kita presentasi. Enggak kan MGMP ku itu enggak bisa ngikuti ketua. Enggak bisa ngambil ada Pian karena jadi bagian apa namanya nih? Penjawab. Kisahnya aku ini operator gitu aja. Operator. Jadi besok tuh Pian pemateri gak Bu Rika? Kita menyiapkan sumber daya belajar. Iya kalau diseminasi kan video. Nggak lewat luring apa daring besok tuh? Ya luring, kayak apa daring? Dia sampai 1 besok tuh. Karena kemarin pas mau MGMP langsung Bu Fasil, Bu Fatimah itu ayo dimasukkan aja kalau gitu. Wah, dengan senang hati saya.
Jam berapa nih habisnya, Ibu? Mak mau foto foto dengan SKCK lah. Minta surat keterangan sehatnya dengan kawan Lunnya. Dokter. Ibu Winda tuh juga. Kenapa Bu Yan dengan kawan Pian? Kalau bidan nggak boleh loh, harus dari klinik atau dari rumah sakit loh atau puskesmas loh. Puskesmas, ini dokter puskesmas. Oh ya puskesmas sudah. Di Ayani, Ketapang berapa tuh? Ayani itu Ketapang berapa ya? Ketapang 1, Ketapang 2? 2. Nggak tahu aku. Jepang. Maaf Jepang lah, kawan lu nih dokter. Aku kawan ulun jadi itu pang tetanggaku muridku dokter juga. Oh jadi. Tapinya tetangga Pian bila masuk rumah ditutupnya pagar. Tetangga di kota, tetangga di kota itu. Bukan tetangga wali murid. Ya tetangga wali murid. Ya kita memang harus gitu Bu Yeni, ada masa privasinya, ada masa enggaknya. Nah gitu Bu Yeni. Apa aja? Cie. Karena dulu kursi ulun patah. Astagfirullahaladzim. Pian diingat lah, karena besok presentasi KTI itu, jangan panjang-panjang kayak aku. Apanya? Nah, apanya lo lupa? Apa Bu? Biar Pak Yos ke Bu? Oh Pak Yos WA-an sama aku tadi malam. Apa yuk Bu lah, penonton tentang apa yuk? Anak tentang ininya kamu. Pembelajaran berdiferensiasi. Bisa, tapi harus ada bukti realnya. Bukti real yang sudah diakumulasi minimal 3 bulan, minimal 1 tahun. Kecil aja itu nah. Direka-reka. Hah? Memangnya kan ada lah yang sudah 3 tahun terapkan. Kok 3 tahun? 1 tahun. 3 bulan. 3 Kalau yang bulan. berkelanjutan dari 2 tahun lalu ada toh piye. Kemarin aku kan yang ke sekolahan. Kesimpulannya itu menjelaskan yang ada aja loh. Iya. Assessment of learning for student and teacher about 2-tier assessment. Ya Allah, ini tukang bacanya kena nih tapuntal tapuli lihat di bawah sini bahasa Inggris. Apa itu artinya Bu? Apa arti itu Bu? Penilaian apa Bu? Assessment as learning. Assessment for learning dan assessment of learning menggunakan peer assessment. Ya kamu gunakannya tuh ganti bahasa Inggris Jepang sekalian. Setelah itu kartu peserta seleksinya bahasa Inggris. Ilat tuh lada. Kalau kartu peserta seleksi itu Budina. yang mana ya Pak? Pelankan dulu. Budina yang satu. Pakai bahasa Inggris kabeh ya. Nah. Hanya diberi dalam kurung bahasa Indonesia. Enggak usah wes. Kenapa kada sekalian bahasa Indonesia aja? Pasti orang yang bertakon apa itu artinya ajarnya. Kemampuan membaca tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat atas. Pakai bahasa Indonesia Jepang dan pakai bahasa Inggris. Malah biar ditanyakan kena jawab Pian. Assessment as learning gitu Bu adalah kemampuan tingkat membaca yang rendah. Middle. Kenapa sih dia ditanyanya? Tolong jelaskan bagian yang nomor 4 ya. Adalah enggak biar sampean fasih nanti sekali-kali biar nanti Lu hendak pindah dulu lah habis dari Jepang hendak ke Cina dulu. kukira tuh ngomong pindah kemana sekalinya menghalu ya ading nih. Oke, gimana? Hendak ke Taj Mahal bisa jual nih. Lu lagi milih template background. Finish
Untuk umpan baliknya besok kita tanya memberikan review dan umpan baliknya. Slide-slide awal ini tak hapusnya dulu karena ini menggunakan my photo individual. Ini close dulu. Okay. And then the number 2 is introduction with facilitator. Kemudian next CGP and mengajar praktik. Di sini nanti kita kasih foto-foto kita. Oh, ini close. Ini nanti tak gantinya di slide sini ya. Jangan dihapus dulu. Jangan dihapus. Malah saya mencari lagi. And this my kelompok 3. Yes. And then aku bisanya my name is Yeni Herawati. Yes, good. My name is Yeni Herawati. I am from Pelangsian. Endi? Mana Pian tuh? Pian? From Sampit dong. Iya, Sampitnya mana? My best friend Siti Nordinati. Oke, mau Dina tuh kamu langsung. Udah, mana lagi tuh? Sebelah mendengarkan orang kamu, sebelah mendengarkan PPG telingaku nih. Enggak apa-apa Bu Dina, semangat. Ini dibuat kada ini nih? Pertanyaan pematiknya dibuat apa kada? Rusak apa nih? Bapak Ibu belum rampung? Sudah Pak, alhamdulillah sudah Pak. Ya, sudah. pindah ke main room. Oke, baik Pak. Mana anunya yuk? Linknya di grup WA ada Bu Yeni. Ya, kirim sini aja, kirim kan di pesan sini aja. Oke, bentar lah. Bentar. Gimana nih? Nah, udah tuh Bu Yen, baru satu balik. Oke. Jangan lupa keluar dari room ini kalau sudah masuk. Oke, kita live semua dari room ini ya. Goodbye and see you. Dadah. Bye-bye. Bye.